keras. Salam adik-adik. Salam. Begitu. Luar biasa sekali adik-adik. Kita sudah lama sekali sih tidak bertemu, tidak pernah tatap muka. Aduh, Pak Sakti rindu kan sama adik-adik. Semuanya kangen. Ya. Sekarang kita mau bersama-sama dengan Pak Sakti dan Bu Nining. Ya, kita akan kembali ibadah persekutuan. Ibadah Sekolah minggu GKJ Immanuel GKJ Sragen. Oke. Sekali lagi, salam adik-adik. Salam. Ya, tetap semangat ya. Oke, ya tetap semangat. Coba kita sebelum kita melanjutkan, kita mau terima berkat terlebih dahulu. Oke, yuk kita angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan saya. Haleluya. Amin. Oke, ya. Adik-adik, yuk. sebelum kita berdoa ya, kita pujikan dulu. Selamat pagi. Oke, Bapak. iya. Oke. Yuk. Yuk. Iya. Siap ya. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi yuk, kita pujikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, yuk tadi kita setelah memuji Memuji nama selamat Tuhan. pagi Bapak, yuk bangkit berdiri supaya semangat kita tepuk Yesus. Oke ya, yuk bangkit berdiri, tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Coba belum semangat, semuanya belum berdiri. Iya. Itu yang pojok sana, itu yang di sana. Ayo semuanya berdiri. Ayo sekali lagi. Ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Begitu anak-anak Tuhan harus semangat. Oke. Yuk. Silakan dulu. Kita mau berdoa. Oke, ikuti Pak Sakti. Ya, yuk. Kita siapkan. Kita pujikan dulu. Iya. Tangan ke atas, ambil bintang-bintang. Tangan ke samping,
kayak burung terbang, tangan ke depan, kayak orang berenang, tangan dilipat, mari kita berdoa. Oke ya, ikuti Pak Sakti. Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami akan mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Biarpun lewat streaming. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya hidup kami ini dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Ayo. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan nama Tuhan dulu. Oke. Mau berjalan iya. dengan waktu. Oke? Ya. Yuk. Anu saja. Bangkit berdiri. Ya, oke, yuk. yang semangat. Yuk. Berjalan dengan waktu, kemana ku pergi dia menjagaku, tak usah ku takut, dia peliharaku. Ku mau berjalan dengan waktu, kemana ku pergi dia menjagaku, tak usah ku takut, dia peliharaku. Ku mau berjalan dengan waktu, kemana ku pergi dia menjagaku. Semangat ya. Lagi. Ku mau berjalan dengan waktu, kemana ku pergi dia menjagaku, tak usah kau takut, dia peliharaku. Ku mau berjalan dengan waktu, kemana ku pergi dia menjagaku, tak usah ku takut, dia peliharaku. Ku mau berjalan dengan waktu, kemana ku pergi dia menjagaku. Oke. Halo, selamat pagi. Salam anak-anak. Apa kabar kalian semua? Luar biasa? Amin, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita semua berada di dalam kondisi yang sangat sehat, sangat baik. Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini Bu Janti ingin membagikan sesuatu untuk kalian. Firman Tuhan bagi ini bertema, pilihlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos pasal 5 ayat 6. Oke, tetapi bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 24. Kita tidak akan membacanya ya, karena terlalu panjang. Anak-anak boleh membuka Alkitabnya sekarang, menyimak cerita yang ingin Bu Janti bagikan pada kalian pagi hari ini. Ayo, siapa di antara kalian yang masih ingat siapa Yosua? Ada yang masih ingat? Ya,
Yosua adalah pemimpin bangsa Israel ketika menduduki tanah perjanjian atau tanah Kanaan ya. Ya, Yosua itu menggantikan Nabi Musa yang sudah meninggal. Nah, di kisah ini Yosua sudah beranjak tua. Bahkan anak-anak, Yosua merasa bahwa umurnya tidak panjang lagi. Dia merasa bahwa dia akan meninggal. Wah, karena itu Yosua mengumpulkan tetua bangsa Israel bersama-sama untuk mendengarkan nasihat dan juga peringatan-peringatan Tuhan. Nah, apakah itu? Di ayat 14 dari kitab Yosua ya, pasal 24 tadi, Yosua memberikan nasihat dan bahkan tantangan kepada bangsa Israel. Coba dengarkan, Bu Janti akan mengutip satu ayat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Selain memberi nasihat itu, Yosua menantang bangsa Israel untuk membuat satu pilihan. Apakah itu pilihannya? Pilih menyembah Tuhan atau menyembah berhala. Wah, itu sesuatu yang menarik ya. Kenapa Yosua memberikan pilihan seperti itu ya? Kenapa Yosua menantang bangsa Israel untuk membuat pilihan seperti itu ya? Apakah anak-anak tahu? Anak-anak, pada waktu itu ketika bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir, kemudian melewati bangsa-bangsa, kemudian berperang melawan bangsa-bangsa. Ada bangsa Moab, ada bangsa Amori, ada bangsa Het, dan lain sebagainya. Bangsa-bangsa ini, anak-anak, mereka menyembah berhala. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak menyembah Allah Yahweh, Allah yang kita sembah, atau Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, Yosua merasa perlu untuk mengingatkan bangsa Israel akan hal ini. Tentu saja, Yosua juga takut kalau bangsa Israel akhirnya terpengaruh untuk menyembah berhala, sama seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa tadi, bangsa Mesir, bangsa Moab, bangsa Het, bangsa Amori, yang tadi sudah ditaklukkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Anak-anak tahu apa maksudnya berhala itu? Kenapa bangsa-bangsa itu menyembah berhala ya? Kok tidak menyembah Allah ya? Kok tidak sama dengan bangsa Israel ya? Ya, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Karena itu Allah terus menolong supaya bangsa Israel menyembah Allah, menyembah Yahweh. Nah, berhala, anak-anak, adalah sesuatu
atau bisa jadi benda yang itu menjadikan sesembahan, menjadikan seseorang atau suatu bangsa menjadi sangat senang sehingga melupakan Allah, melupakan penciptanya, melupakan Allah yang sudah menolongnya dari berbagai-bagai persoalan. Nah, kita bisa mengenal berhala itu ada yang menyembah patung, ada yang mencintai sesuatu, atau membawa benda yang membuat kita menjadi lupa untuk menyembah Tuhan. Coba anak-anak pikir, anak-anak renungkan di dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang membuat anak-anak menjadi malas untuk berdoa? Apa yang membuat anak-anak menjadi malas untuk belajar? Apa yang membuat anak-anak menjadi malas untuk membaca kitab suci? Apakah ada yang malas untuk mengikuti sekolah minggu meskipun hanya lewat HP atau laptop? Kalau yang ada, apa yang membuat kita menjadi malas untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba, yang di depan kalian sekarang ini apa, adik-adik? Wah, HP ya? Nah, Mem Janti mau bertanya kepada kalian, bagaimana? Apakah kalian begitu sedih kalau HP-nya dipinjam mama? Jangan, aku mau lihat YouTube. Aku mau lihat kartun. Apakah ada yang seperti itu? Wah, kalau sehari tidak membuka HP, rasanya kurang bersemangat. Ada yang seperti itu? Lah, apakah tidak boleh pakai HP, Bu? Tentu saja boleh, sayang. Boleh pakai HP, ya. Tetapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai HP kalian itu menjadi berhala. Kok bisa, Bu? Lah, kalau HP kalian membuat kalian malas berdoa, itu kan jadi berhala namanya. Kalau kalian lebih memilih nonton YouTube daripada mendengarkan atau melihat sekolah minggu, itu kan jadi berhala namanya. Ya, kalau tiba-tiba seharusnya HP yang untuk belajar, mendengarkan pelajaran dari sekolah, mengirim tugas, ya, membaca tugas-tugas kalian dari sekolah yang sudah sekolah, kan dikirim lewat HP kan? Baca tugasnya sebentar, lalu sebelum mengerjakan tugas, aku mau melihat YouTube dulu. Wah, jadi salah kan? Ya, itu bisa jadi itu menjadi berhala buat kita semua. Jangan sampai seperti itu. Jadi akhirnya anak-anak, kita harus dengar-dengaran apa yang difirmankan Tuhan melalui Yosua tadi. Wah, kita jadi ikut-ikut ditantang sekarang ini ya. Harus berani memilih. Pilih HP atau pilih berdoa. Pilih nonton YouTube
atau pilih membaca kitab suci? Pilih nonton kartun atau ikut sekolah minggu? Ternyata anak-anak, pagi ini Tuhan mengingatkan kita untuk belajar memilih, berani memilih, sama seperti bangsa Israel ya, yang tadi diminta oleh Yosua untuk memilih. Memilih Tuhan, memilih menyembah Tuhan, atau memilih menyembah berhala. Coba mari kita belajar dan melihat kira-kira apa jawaban bangsa Israel terhadap pertanyaan Yosua tadi. Kira-kira apa ayo jawabannya? Anak-anak tahu kan? Yes! Ternyata bangsa Israel menjawab seperti ini anak-anak. Dari mana ya ayatnya? Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Yes, yes. Bangsa Israel sudah mengambil keputusan itu, sudah memilih keputusan itu. Bagaimana dengan anak-anak? Ayo, apa pilihan anak-anak? Permintaan Allah, tantangan Nabi Yosua itu sudah terdengar hari ini. Anak-anak harus berani mengambil pilihan. Pilihan yang bagaimana yang akan kalian ambil? Mau tetap pegang HP tapi tidak mendengarkan firman Tuhan, atau mengambil pilihan, yes, aku mau beribadah kepada Tuhan. Sekarang tentu pertanyaannya, bagaimana ya caranya untuk setia beribadah kepada Tuhan? Tadi pujian kita sudah begitu semangat dinyanyikan oleh Pak Sakti sama Ibu Nining ya. Apa tadi? Aku mau berjalan. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan taat. Anak-anak, harusnya itulah yang menjadi pilihan kita sekarang ini. Meskipun sekarang liburnya kayaknya panjang ya, tapi kan tidak libur beneran, ada tugas-tugas sekolah. Juga ibadah tetap berjalan. Baca kitab suci setiap hari berjalan? Sip. Kalau kalian tetap membaca kitab suci setiap hari. Apakah berdoanya juga rajin? Sip. Itulah ibadah yang benar. Rajin berdoa, rajin membaca kitab suci. Setiap minggu kita harus melihat dan mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu. Ayo, kita saling mengingatkan. Anak-anak sekolah minggu harus saling mengingatkan. Teman-temannya yang masih tidak terkendali pakai HP diingatkan, ayo HP-nya berhenti, main gamenya hanya hari Sabtu dan Minggu sore saja ya. Hari Senin sampai hari Jumat. Ada yang hari Sabtu menyelesaikan tugas sekolah. Juga jangan lupa terus saling mengingatkan untuk menyembah Tuhan. Yes. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kalian semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
adik-adik, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, iya. Nah, Puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan menjadi pelita bagi bagi kita. kita Ya. untuk kehidupan kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Oke, ya. Setelah kita mendengarkan firman, kita harus berjanji pada Tuhan, Pak Sakti. Oh, kita ya, adik-adik melakukan firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, Kita yuk. pujikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Oke, ya, siap. Oke, yuk. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya tetap setia padamu. Sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya tetap setia padamu. Sekarang kita akan berikan persembahan kita kepada Oke. Tuhan. Ya. Ini Bu Nining gini Bu Ya, Nining. gimana? Karena kita kan belum tatap muka. Iya. Untuk persembahan dimasukkan dalam amplop ya adik-adik ya. Ya. Terus nanti disimpan besok kalau Desember nanti Pak Sakti, Pak Denat, Bu Nining, Bu Semua. Maria, Iya. Ibu guru semuanya akan datang ke rumahmu, puter dari rumah ke rumah untuk mengambil Persembahan. ya. Oke adik-adik ya. Ini persembahannya nanti disimpan di dalam, dimasukkan dalam amplop, disimpan. Nah, Ya. besok nanti Pak Sakti dan teman-teman Oke. datang ke Ya, rumah akan kamu. datang Ya, persembahan. oke. Ya, Ya. kita akan persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan, besarkan nama Tuhan. Wah, iya, ini lagu yang setiap kali kita Iya, persembahkan. lagu favorit ini Pak Sakti. Ya. Oke, ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih
bangkit berdiri. Sebentar sebelum kita mau berdoa. Nah, berdiri dulu. Oke. Yuk, semangat. Tepuk Yesus. 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 Yes. Nah, begitu. Ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Kita Mari mau kita berdoa untuk berdoa. persembahan dan berdoa selesai untuk sekolah minggu pada pada pagi hari ini. Oke, Ya. yuk kita berdiri. Kita mau berdoa. Ikuti Pak Sakti ya. Oke, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, Kalau Tuhan Yesus sudah pimpin kami, di dalam kami memuji dan memuliakan-Mu, dan memuliakan dan namamu. juga kami mendengarkan firman-Mu, dan juga Tuhan berikan kesempatan untuk kami mempersembahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami mau menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, jika ada dosa, ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, yuk adik-adik, kita mau menerima berkat pengakuan iman rasuli dulu Pak Sandi. pengakuan. Oke, pengakuan yang rasuli dulu. Oke, yuk, mari kita bangkit berdiri. Tangan kanan kita silakan ya. Yuk, mari kita bersama-sama dengan Pak Sakti. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, yuk kita angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak dan menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Halo, salam adik-adik. Selamat berpisah, sampai ketemu kembali.